Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun di rumah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengoperasikan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Langsung masuk materi ya. Nah, operasi perkalian pada bilangan bulat. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Dan operasi perkalian disimbolkan dengan tanda silang atau titik. Paham sampai sini? Kita lanjut. Nah, bentuk umum perkalian ada dua. Yang pertama, untuk A elemen bilangan bulat positif, elemen itu anggota ya. Untuk A anggota bilangan bulat positif dan B anggota bilangan bulat, sama saja dengan A dikali B diartikan dengan menjumlahkan D sebanyak A kali. Seperti di gambar ini ya. Maaf. Nah, A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya sampai ditambah B. Lalu bentuk umum yang kedua, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, berlaku A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Karena apa? Jika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi. Nah, yang kedua, jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Paham sampai sini untuk umumnya? Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, kita menghitungnya tanpa mengabaikan atapnya ya. Nah, penyelesaiannya adalah bisa disajikan dalam bentuk perkalian 5 dikali 6. 5 dikali 6 itu sama dengan 6-nya ada 5 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 6 sebanyak 5 kali, hasilnya 30. Jadi tinggi gedung tersebut ini adalah 30 meter. Kalau di garis bilangan bisa dilihat di sini. Sampai 5 kali dari 0 ke 5, 5 ke 12, 12 ke 18, 18 ke 24, dan 24 ke 30 selama sebanyak 5 kali. Paham ya? Kita masuk contoh soal kedua. Rara mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Rara tersebut dibagi 100 oleh Dika, maka bilangan yang dihasilkan adalah, cara menyelesaikannya, kita misalkan A-nya itu adalah bilangan pengali yang belum diketahui atau bilangan yang masih dicari. Dan kita misalkan B itu bilangan yang dikali, yang C-nya itu adalah hasil kalinya. Jadi bisa dibentuk matematikanya itu A kali B sama dengan C. Maka titik-titik A-nya kan masih dicari ya. Nah, bilangan yang dicari. Titik-titik kali 100. 100-nya itu bilangan yang dikali. Sama dengan 450 hasil kalinya. Kita belum tahu ini A. Maaf ya jelek. Kita belum tahu ini A-nya itu berapa. Jadi kita hitung bentuk matematika yang kedua tadi. Nah, A sama dengan C dibagi B. A sama dengan 450 dibagi 100. Hasilnya 4,5. Bisa kan menghitung bagi kurung 450? Aduh, maaf ya jelek. Susah soalnya.
dibagi 100. Kita coret 0 di belakangnya, sisa 45 dibagi 100. 45 bagi 10, 45 bagi 10, 4. 4 kali 10, 40. Dikurangi, turun 5. 4 dikurangi 4, 0. Tidak usah ditulis. Nah, 5 bagi 10 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita kasih komen di sini, ditambah 0. Nah, sekarang bisa. 50 bagi 10, 5. 5 kali 10, 50. Jadi benar bahwa 450 dibagi 100 itu 4,5. Tapi belum selesai sampai sini. Nah, dimintanya adalah bilangan yang dihasilkan jika bilangan yang sama dengan Rara tersebut dibagi 100 oleh Dika. Nah, maka bilangan yang sama tersebutnya adalah kan 4,5. Jadi titik-titik dibagi 100 sama dengan titik-titik. Bilangan yang sama berarti 4,5 ya dibagi 100 menghasilkan 0,045. Nah, ini jawabannya. Lanjut, contoh soal 3. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan ia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Nah, kita abaikan potongan dan bunga bank. Penyelesaiannya, dalam 1 bulan itu Endang menabung Rp500.000 ya di sini. Lalu dalam 7 bulan berapa? Berapa rupiah? Maka 7 dikali 500.000. Sama saja dengan 500.000-nya 7 kali. 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000. Hasilnya 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan berturut-turut adalah Rp3.500.000. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Sifat-sifat dalam operasi perkalian bilangan bulat. Kita masuk ke sifat-sifatnya. Ada 3, yaitu komutatif dengan kata lain pertukaran, yang kedua asosiatif, yaitu pengelompokan, dan yang ketiga distributif, yaitu penyebaran. Yang pertama, komutatif dalam perkalian, artinya pertukaran. Bentuk umumnya, A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Berarti benar. Lalu yang contoh kedua, 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3 sama. 3 kali 6, 18. 6 kali 3, 18. Sudah hafal perkalian bukan, anak-anak? Oke, sudah paham komutatif dalam perkalian? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke asosiatif dalam perkalian atau pengelompokan. Bentuk umumnya itu A dikali B dalam kurung ya, dikali C sama dengan A dikali B kali C. B kali C di dalam kurung. Contoh, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. 2 kali 3, 6. Dikali 4. Ya, hasilnya 24. Apakah ini juga sama hasilnya 24? Kita tulis 2 turun 3 kali 4, 12. 2 kali 12, 24. Sama, berarti sifat asosiatif dalam perkalian itu benar adanya. Kita kasih contoh lagi, misalnya 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali, maaf ya jelek ya, tapi kebaca kan. 2 dikali 3. Tuh ibu gak biasa ya nulis pakai mouse. 2 kali 2, 4. Dikali 3, hasilnya benar 12. Sama dengan 2 dikali 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Berarti benar ya adanya sifat asosiatif dalam perkalian. Lanjut.
Nah, sekarang sifat ketiga, distributif dalam perkalian itu penyebaran. Nah, dibagi jadi dua. Dalam perkalian itu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Contoh, bentuk umumnya maaf. A kali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. A kali B ditambah A kali C. Paham? Contoh, 2 kali 3 tambah 4. Sama aja dengan, sebentar, 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Ya. Terus 2 taruh di sini. 3 tambah 4, 7. 2 kali 7, 14. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 6 tambah 4, 6 tambah 8, 14. Ya, paham yang perkalian terhadap penjumlahan? Lanjutnya, kita ke perkalian terhadap pengurangan. Sama saja, A kali B kurangi C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Jadi, A kali B dikurangi A kali C. Contohnya ini, 2 kali 3 kurangi 4 sama dengan 2 kali 3 kurangi 2 kali 4. 2 dikali 3 dikurangi 4. Kita punya uang 3, tapi utangnya 4. Ya, berarti kita masih punya utang 1, berarti negatif 1. 2 kali 3, 6, dikurangi 2 kali 4, 8. 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 2. 6 dikurangi 8 itu negatif 2. Bu, kenapa 2 kali negatif 1 itu negatif 2? Kita ke slide berikutnya. Nah, ini keterkaitan konsep perkalian dengan bilangan bulat. Konsep ini berlaku untuk perkalian dua bilangan bulat tidak nol. Karena bilangan apapun yang dikali dengan 0 pasti hasilnya 0. Contoh, 2 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 25.220 kali 0, 0. Nah, konsep ini yang pada tabel ini tidak berlaku jika perkalian dua bilangan bulat yang 0 ya. Contoh, bilangan pertama positif dikali bilangan kedua positif, hasilnya bakal positif. Jadi positif dikali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif dikali positif, negatif. Dan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi kalian harus ingat, harus dihafal ya sifat-sifat ini, konsep. Paham? Baik, lanjut ya. Kita nih ke contoh soal. 3 kali 4, 12. Positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif 2 dikali 5, hasilnya negatif 10. Kenapa? Karena disitu konsepnya negatif dikali positif, hasilnya negatif. Ini negatif, ini positif. Hasilnya negatif. Negatif 2 dikali 5, negatif 10. 12 dikali negatif 2 sama dengan negatif 24. Positif dikali negatif, negatif. Lalu negatif 6 dikali negatif 8 sama dengan 48. Kenapa tadinya negatif jadi positif? Karena di konsep negatif dikali negatif hasilnya positif. Ini juga positif kali positif, positif. Paham sampai sini? Kita lanjut video berikutnya ya. Kita lanjut ya, operasi pembagian pada bilangan bulat. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian dan simbolnya itu dengan menggunakan tanda bagi seperti ini. Seperti ini, tanda bagi seperti ini atau garis miring ya. Lanjut. Kita ke contoh soal. Karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tangganya.
Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Nah, ini paham ya penyelesaiannya. Permasalahan di atas dapat disajikan dalam bentuk operasi pembagian, yaitu 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 dapat juga diartikan sebagai pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa. Dapat ditulis seperti ini. 12 dikurangi 6 dikurangi 6 dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Bu Putri mendapatkan 2 kue. Oke. Nah, pada pembagian di atas, 12 itu merupakan bilangan yang dibagi, 6 itu merupakan pembagi, dan 2 adalah hasil bagi dari 12 dibagi 6. Paham? Lanjut. Nah, contoh soal kedua. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Nih, di sini. Nah, tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15. Di sebelah kiri 0. Nah, berapa kali tupai telah melompat? Penyelesaian. Tupai melompat ke arah kiri. Jadi ke arah kiri. Dari titik 0 artinya daerah bilangan negatif. Nah, seperti ini ya. Nah, katanya melompat 3 satuan sampai titik 15, 3 satuan, 1 2 3, 2 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 sampai tanda merah ini 1 2 3 4 5 ke arah kiri ya. Jarak yang ditempuh tupai untuk 1 kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh di titik negatif 15, kenapa negatif 15? Karena titik sebelah kiri 0. Tupai harus melompat sebanyak 5 kali. Misal, banyak lompatan tupai adalah dengan dimisalkan huruf T. T sama dengan negatif 15 bagi 3, yaitu negatif 5. Ya, jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Selanjutnya. Nah, bentuk umum sama seperti perkalian yang tadi. Jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Atau tidak sama dengan 0. A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A. Dengan A-nya ini penyebut tidak sama dengan 0. Lanjut. Nah, keterkaitan konsep pembagian dengan bilangan bulat. Nah, konsep pembagian ini sama halnya dengan konsep tadi, perkalian bilangan bulat. Positif dibagi positif, positif, positif dibagi negatif, negatif, negatif dibagi positif, negatif, dan negatif dibagi negatif, positif. Sama halnya seperti perkalian juga seperti itu. Jika positif dikali positif, hasilnya positif. Seperti itu ya. Bisa dihafalkan ya tabel ini ya. Selanjut. Nah, contoh soalnya. 12 dibagi 4. Hasilnya 3. Ini mah gampang ya. Nah, ini negatif 8 dibagi 2. Salah satunya ada negatif, berarti hasilnya bakal negatif. Jadi tinggal 8 dibagi 2 berapa? 4. Jadi negatif 8 dibagi 2 itu negatif 4. Nah, ini juga salah satunya ada negatif ini, 2. Negatif 2. Jadi apa sih hasilnya negatif? Jadi tinggal 12 bagi 2, 6. Jadi 12 dibagi negatif 2 itu negatif 6. Nah, contoh selanjutnya bisa dilihat ya nih. Oke, lanjut. Nah, berapakah hasil dari negatif 5 ditambah negatif 3 dikali negatif 3 dibagi 3? Nah, persoalan di atas merupakan operasi hitung campuran. Untuk menyelesaikan soal seperti itu, kita harus mempelajari urutan-urutan dalam operasi hitung campuran seperti berikut. Contoh, tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Kemungkinan jawaban pertama, kita bakal jawab dulu 6 ditambah 2. Ya, 8 dikali 4. Nah, ini 32 kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua,
6 dulu, baru ditambah 2 kali 4, 8. Jadi 6 tambah 8, 12. Hasilnya beda kan? Wah, kalau tidak ada aturannya, hasilnya pasti banyak kemungkinan-kemungkinannya. Jadi mana ya jawaban yang benar? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, urutan operasi ya. Ada 3. Yang pertama, hitung bentuk yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, contohnya ya, 6 tambah 2 kali 4. Kita hitung dulu yang dalam kurung ini. 6 tambah 2 itu 8. Baru habis itu dikali 4, hasilnya 32. Ya, lalu yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contoh, negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3. Jadi bukan 3 kali 2 ya, beda hasilnya. Jadi negatif 4 ditambah 9 hasilnya 5. Ya, lanjut. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, 2 kali 3, 2 tambah 3 kali 4. Nah, yang dihitung perkalian terlebih dahulu. Jadi 2 ditambah 3 kali 4. Sebagai contoh, negatif 2 ditambah 5 kali 2 sama dengan negatif 2 tambah 20. Hasilnya kita punya utang 2, udah dibayar 10, sisa 8. Contoh 2, 48 dibagi 2 dikali 3. Pembagian dulu ya, dikerjakan karena sebelah kiri perkalian. Jadi perkalian dan pembagian ini apabila disandingkan memiliki kekuatan yang sama. Jadi mengoperasikannya tergantung operasi yang mana dulu yang sebelah kiri. Nah, ini kan pembagian dulu. Baru jadi pembagian terdahulu 48 dibagi 2 24 dikali 3 72. Contohnya yang ketiga, 24 dikali 2 dibagi 8. Ya, ini dulu 24 kali 2 dulu. 48 dibagi 8 hasilnya 6. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Oh, ternyata ada 4, lupa Ibu. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, contoh pertama, 3 dikurangi 2 ditambah 5 kali 4. Nah, kita di sini ada tanda kurang, tambah sama kali. Yang lebih dulu kita operasikan yang perkalian karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Di sini baru 3 kali 2 ditambah 5 kali 4, 20. Baru sekarang udah setara kan? 3 kali 2, 1 ditambah 20 hasilnya 21. Nah, yang ini 3 ditambah 4 dibagi 2 kurangi 5 kali 4. Di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Kita lihat, oh di sini ada pembagian sama perkalian. Jadi kita kerjakan terdahulu yang perkalian dan pembagian. Sini jadi 3 ditambah 4 bagi 2, 2. Terus 5 dikali 4, 20. Jadi 3 tambah, ini kan udah setara sekarang. 3 tambah 25 dikurangi 20, negatif 15 ya. Dalam mengerjakan soal seperti ini, kita harus mengingat atau menghafal setiap aturan dan urutan-urutan pada operasi campuran. Pertama, yang harus dalam kurung terlebih dahulu ya. Yang kedua, pangkat, dahulukan bilangan berpangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Baru penjumlahan dan pengurangan. Bisa dibaca ya. Nanti Ibu kirim PowerPoint-nya. Nah, pertanyaan yang sebelumnya, berapakah hasil dari negatif 5 ditambah negatif 3 dikali negatif 3 dibagi 3? Nah, setelah mempelajari urutan operasi, mari kita selesaikan soal di atas. Nah, kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Di sini ada perkalian dan pembagian. Nah, ini perkalian baru pembagian. Untuk penjumlahan nanti terakhir. Di sini negatif 3 kali negatif 3. Tadi kita sudah tahu ya, negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, ini turun dibagi 3. Negatif 5 ditambah 9 dibagi 3, 3. Hasilnya
Negatif 2, jadi negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 3 dikali negatif 3 bagi 3 hasilnya negatif 2. Nah, sini kita KPK. Masih ingat kan? KPK dan FPB ya. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Waktu SD pernah diajarin kan? Masih ingat harusnya ya. Nah, konsep KPK dan FPB yang pertama, cara mencari KPK dengan sederhana bisa dengan mencari kelipatan bilangan dan cari kelipatan yang sama dan yang terkecil. Nah, kalau FPB itu dengan mencari semua faktor dari bilangan dan cari faktor dari kedua bilangan yang sama dan terbesar. Lanjut ya. Cara menentukan KPK dan FPB itu ada dua, pohon faktor dan tabel. Nih, contoh, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Cara yang pertama menggunakan pohon faktor. Nah, dari KPK dan FPB dari 12, kita cari dulu dengan cara pohon faktor nih. 12 bagi 2, 6. Hasilnya di sini ya. Nah, 6 bisa lagi. Jadi 6 bagi 2, 3 ini. Nah, udah 3 bagi 3, 1. Ini sudah, kalau sudah sampai di angka 1 di sini pohon faktornya, berarti sudah selesai. Lanjutnya ke yang 15. 15 bagi 2 bisa nggak? Bisa, tapi nanti hasilnya koma. Jadi kita abaikan. Sekarang 15 bagi 3. 3 kali 5. Nah, 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, 5 bagi 5, 1. Nah, ini juga udah angka 1, berarti sudah selesai. Nah, kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 12 dan 15. Kita lihat di sini. Faktorisasi prima dari 12. 2, dan 3. Jadi, 2 dikali 2 dikali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, yang 15. Ini ada 3 dan 5. Jadi, 3 dikali 5. Nah, untuk mencari FPB dari faktorisasi prima tersebut, kita cari angka yang jadi angka yang samanya. Nah, di sini ada 2, di sini ada 2 enggak ada kan? Di sini ada 3, di sini ada 3. Nah, berarti inilah FPB dari 12 dan 15. Kalau cari KPK-nya, kita gabungin semua. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 3 sama 5, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2, 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3, 12 dikali 5, hasilnya 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Cara yang kedua, cara dengan menggunakan tabel. Nah, cara ini catatannya, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembagi langsung dilingkari. Nih, 12 sama 15. 12 bagi 2, 6. 15 bagi 2, koma hasilnya. Kita tulis lagi aja 15. 6 bagi 2 masih bisa, berarti hasilnya 3. 15 bagi 2 masih belum bisa, jadi masih tulis 15. Nah, sekarang 3 bagi 2, koma. Jadi tidak usah, berarti tidak bisa ya. Nah, sekarang 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Nah, lihat catatannya, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembagi langsung dilingkari. Nah, karena ini berubah angkanya, jadi ini dilingkari. Nah, sekarang 1 sama 5, 1. Nah, di sini 1. 5 bagi 5, 1. Nah, kalau sudah 1-1 seperti ini, berarti sudah selesai. Maka, nah, kalau pada FPB pembagi yang dilingkari itu hasilnya, berarti FPB-nya yang dilingkari ini 3. Sama ya kayak yang tadi pohon faktor tuh, FPB-nya sama 3. Terus KPK-nya ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5.
2 pangkat 2 kali 3 kali 5 hasilnya 60. Sama ya. Paham ya, ini masih ingat kan zaman SD ya. Terima kasih. Sudah berakhir pembelajaran hari ini. Semoga bisa kalian pahami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.